Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu lebih baik lagi dari hari sebelumnya ya. Oke, dan kita doakan buat teman-teman kita yang tidak bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini, kita doakan semoga Allah sembuhkan dari sakitnya ya. Dan bagi teman-teman kita yang izin, kita doakan juga semoga urusannya dimudahkan dan dilancarkan. Oke anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu pada pembelajaran tematik. Nah, hari ini kita masuk ke tema yang baru ya, yaitu subtema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 1, hewan di sekitar. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita awali dengan doa sebelum belajar agar kegiatan pelaksanaan pembelajaran hari ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, Ibu harapkan pada pertemuan kali ini kalian dapat membaca teks dan memperhatikan huruf kapital. Yang kedua, Ibu harapkan juga kalian mampu mengubah satuan ukuran berat gram ke ons dan sebaliknya. Oke, Ibu harapkan juga kalian mampu mengetahui contoh aturan yang ada di sekolah, dan Ibu harapkan juga kalian mampu mengetahui tentang manfaat dari hewan. Dengarkan ya, kita baca sama-sama. Di dekat rumah Ulfa terdapat peternakan Padanu. Di peternakan Padanu dipelihara sapi, ayam, dan kambing. Hari itu Laras sedang bermain di rumah Ulfa. Ibu mengajak Ulfa dan Laras menemani ibu. Ibu mengajak Ulfa dan Laras menemani ibu membeli telur di peternakan Padanu. Sementara ibu membeli telur, pada saat ibu membeli telur, Laras dan Ulfa bermain dengan kucing yang terdapat di peternakan. Kupu-kupu terbang di atas kepala mereka. Laras dan Ulfa sangat senang bermain dengan kucing. Oke. Nah, jadi dalam cerita ini Laras sedang bermain di rumah Ulfa. Kemudian ibu mengajak Laras dan Ulfa itu untuk menemani ibu membeli telur di peternakan Padanu, karena Padanu memelihara ayam ya tadi ya. Jadi Padanu itu memelihara sapi, ayam, dan kambing. Oke. Sekarang coba kalian perhatikan dari setiap bacaan atau tulisan dari cerita ini. Nah, pasti kalian ngerasa ada yang berbeda dari bacaan ini ya. Nah, yaitu perbedaannya yang mana dalam cerita tersebut terdapat huruf yang dicetak tebal. Kita lihat ya, kita ulang lagi. Nah, huruf yang dicetak tebal yang ini. Kemudian dari kata Ulfa, huruf U-nya itu bercetak tebal. Kemudian Padanu, di peternakan Padanu. Nah, ini terdapat beberapa huruf yang bercetak tebal ya, dan huruf diawali dengan huruf yang besar. Nah, kan setelah kalian memperhatikan bahwa huruf yang dicetak tebal bacaan di atas itu adalah merupakan huruf kapital. Wah, huruf kapital itu apa ya Bu? Kapan kita menggunakan huruf kapital tersebut? Nah, ketika kita menggunakan huruf kapital, yang pertama kita menggunakan huruf kapital tersebut apabila terdapat huruf di awal kalimat. Jadi kita mengawali huruf kalimat itu dengan huruf kapital, atau huruf kapital itu
menggunakan huruf yang besar. Maksud besar di sini yaitu huruf berhuruf kapital ya. Seperti ini H besar. Karena diawali dengan huruf ini ya, huruf kapital. Kemudian kita bisa menggunakan huruf kapital apabila menemukan nama orang. Apabila kita mau menuliskan nama orang, diawali dengan huruf kapital. Contohnya tadi seperti kata Laras, Ulfa, tadi kan bercetak tebal ya. Nah, kemudian yang kedua, apabila kita menemukan nama tempat seperti kota atau kabupaten atau apa ya. Ketika kita menuliskan Kabupaten Bandung, nah huruf Bandungnya itu memang harus kita gunakan dengan menggunakan huruf kapital. Garut, kemudian Yogyakarta. Jadi ketika kalian menemukan kata-kata yang huruf diawali dengan huruf di awal kalimat, nama orang dan nama tempat. Dan ketika kita sudah membuat cerita, misalkan membuat cerita atau menulis sebuah cerita, kemudian ada tanda titik. Setelah tanda titik, untuk mengawali itu menggunakan huruf kapital. Ya, jadi huruf kapital itu tidak bisa digunakan setiap kata atau setiap huruf. Dengan catatan, kalian bisa menggunakan huruf kapital apabila kalian mau mengawali huruf di awal kalimat, kemudian kalian menuliskan nama orang, dan kalian juga menggunakan huruf kapital apabila menuliskan nama tempat. Sekarang kita coba kembali lagi ke sini ya. Oke. Nah, di sini kan mengawali, jadi kita bisa menggunakan huruf kapital apabila mengawali huruf pada kalimat, awal kalimat. Di sini, di dekat rumah Ulfa. Nah, Ulfa ini merupakan nama orang, jadi menggunakan huruf kapital. Huruf U-nya itu menggunakan huruf kapital. Kemudian terdapat, Bu, kenapa ini terdapat tidak menggunakan huruf kapital? Nah, karena ini bukan awal dari kalimat. Ini masih nyambung ya, di dekat rumah Ulfa terdapat peternakan Pak Danu. Nah, kata Pak Danu juga di sini menggunakan huruf kapital. Kemudian ada tanda titik. Nah, setelah ada tanda titik untuk mengawali kata kalimat yang akan kita lanjutkan ceritanya, berarti kita menggunakan huruf kapital. Nah, sama seperti ini. Di peternakan Pak Danu dipelihara sapi, ayam, dan kambing. Nah, sekarang Bu, kenapa sapi, ayam, dan kambing tidak menggunakan huruf kapital? Sekarang Ibu tanya, sapi, ayam, dan kambing merupakan nama orang bukan? Ya, kalau bukan nama orang berarti kita tidak mengharuskan menggunakan huruf kapital ya. Oke, paham ya sampai sana ya? Jadi kalian bisa menggunakan huruf kapital tersebut bila kalian mengawali huruf pada kalimat, kemudian nama orang dan nama paham ya? Oke, nah sekarang pada saat Laras dan Ulfa itu mengantar ibu memberi murid, kemudian Laras dan Ulfa itu bertanya kepada Pak Danu. Pak Danu menerangkan tentang hewan kepada Laras dan Ulfa. Kata Pak Danu, hewan itu dapat dibagi menjadi 3 golongan. Wah, apa ya 3 golongan itu? Yang pertama ada hewan ternak. Nah, hewan ternak itu yaitu hewan yang sengaja diternakan manusia. Contohnya sapi, kambing, ayam, dan lain-lain. Jadi hewan ternak itu adalah hewan yang memang sengaja diternak oleh manusia. Kemudian ada hewan peliharaan. Kalau hewan peliharaan itu adalah hewan yang sengaja dipelihara untuk kesenangan.
itu adalah golongan dari ketiga hewan tersebut. Nah, kemudian ketika Pak Danu sudah menjelaskan, Laras dan Ulfa juga tidak lupa untuk berterima kasih kepada Pak Danu ya, karena telah menjelaskan jenis-jenis hewan atau pembagian dari hewan tersebut. Nah, pada saat ibu membeli telur, Pak Danu mengukur berat telur menggunakan timbangan. Nah, di sini terlihat ya sebuah timbangan kemudian sedang mengukur telur. Nah, pada saat ibu membeli telur 1 kg, perhatikan sekarang timbangan Pak Danu. Berapa angka yang ditunjukkan pada jarum timbangan. Nah, pada saat Pak Danu menimbang telur, nah disimpan di atas ini ya, ini telur ya. Kemudian arah panahnya itu mengarah lurus ke angka 1 kg. Maka kalau misalkan sudah lurus dengan angka ini menunjukkan bahwa berat telur ini sudah menunjukkan berat 1 kg ya. Jadi kan di sini berapa angka yang ditunjukkan pada jarum timbangan, karena di sini angka yang ditunjukkan pada jarum timbangan berarti angkanya itu mengarah ke angka 1 kg. Karena tadi ibu juga membeli telurnya itu atau telur yang diperlukan ibu 1 kg. Oke? Nah, sekarang sebelum bahan atau benda seperti beras, gula, tepung, kue, sayur mayur, telur, dan buah-buahan itu beratnya menggunakan satuan kilogram dan ons. Oke? Jadi ketika kita mengukur seperti beras, gula, dan lain-lain, satuan yang digunakan untuk bahan-bahan tersebut yaitu kilogram dan ons. Sedangkan satuan ukuran berat dengan menggunakan gram biasanya digunakan untuk menimbang emas, kertas, dan obat-obatan. Jadi ketika kita mengukur suatu benda, kita harus bisa membedakan antara satuan masing-masing benda yang kita ukur ya. Kalau misalkan kita mengukur telur, otomatis satuan yang digunakan untuk bahan ini, telur, buah-buahan itu adalah kilogram dan ons. Sedangkan untuk satuan berat gram yaitu untuk mengukur emas, kertas, dan obat-obatan. Nah, sekarang perhatikan, ketika kita hendak menimbang suatu benda, kita harus memperhatikan yang pertama, anak panah mengarah ke angka 0 terlebih dahulu. Nah, lihat ya, ketika kita mau mengukur suatu benda, kita lihat arah panahnya itu harus mengarah ke angka 0 terlebih dahulu ya. Nah, kemudian setelah anak panah itu mengarah ke angka 0, baru kita menyimpan benda atau sesuatu yang ingin kita ukur di atas wadah yang tersedia. Jadi ketika kita mau mengukur ya, arahnya itu sudah mengarah ke angka 0, kemudian kita menyimpan benda, misalkan menyimpan telur atau menyimpan gula di atas ini ya, di atas ini ya. Nah, kemudian setelah kita menyimpan benda, nah kemudian yang ketiga, lihat anak panah tersebut mengarah ke angka berapa. Misalkan tadi ibu mau menimbang telur, kemudian timbangan ini mengarah ke angka 500, berarti ini tandanya berat telur tersebut yang barusan ibu timbang itu ada 500 gram. Kalaupun misalkan nanti menunjukkan angka 1000 gram, berarti itu menunjukkan berat telur tersebut itu adalah 1000 gram. Nah, karena setiap timbangan ini yang keempat, maka berat benda yang kita ukur adalah yang sesuai dengan angka tersebut. Jadi ketika kita mau mengukur menimbang telur, kemudian anak panahnya itu mengarah 500, maka berat benda yang kita ukur adalah angkanya itu sesuai dengan anak panah yang barusan mengarah tersebut ya. Nah, ketika kita mengukur suatu benda, satuan pada timbangan itu kan tadi adalah gram dan
kg. Jarak antara garis pada timbangan adalah 100 gram. Jadi tadi kan kelipatan 100 ya, 100 gram, 200 gram, 300 gram. Nah tadi telur yang kita ukur tadi kan mengarah ke angka 500 gram. Sedangkan berat 1 kg itu adalah 1000 gram. Berarti kalau misalkan kita membutuhkan telur 1 kg, karena tadi anak panennya mengarah ke angka 500 gram, berarti masih kurang ya. Jadi untuk menunjukkan berat telur itu 1 kg kalau sudah mengarah ke angka 1000 gram. Oke? Sudah paham ya? Nah, kalau sekarang perhatikan, Ibu mau kalian timbang benda di sekitar kalian, kerjakan di buku tematik 2F di halaman 9. Nah, misalkan di sini Ibu mau mengukur buku tulis. Misalkan buku tulis itu sebanyak dua buku ya, 2 page. Nah, kemudian kalian timbang benda tersebut atau buku tulis ini sebanyak 2. Apakah jika kita lihat ukuran arah panah yang kalian ukur kemudian ke arah gram ya, kemudian nanti kalian boleh merubahnya ke satuan kilogram. Jadi ketika kalian misalkan mengukur benda, kalian mengukur buku tulis, lihat nih satuannya misalkan apakah 100 gram atau 200 gram atau 300 gram. Kemudian kalau misalkan sudah lebih dari angka 1000 gram, misalkan udah 1500 gram, berarti kan tandanya itu bisa berubah ke satuan kilogram ya. Begitupun selanjutnya ada pensil, kemudian kotak pensil. Oke. Nah, kemudian ketika kalian berada di sekolah, terdapat aturan-aturan yang harus ditaati. Wah, kalau ini kan karena kita sudah lama tidak melaksanakan pembelajaran di sekolah mungkin ya, jadi kita harus tahu bahwa di dalam aturan-aturan itu ada yang harus kita taati. Yang pertama, kalian harus selalu mengerjakan tugas sekolah, kemudian datang ke sekolah tepat waktu, kemudian menjaga ketertiban di sekolah dan tertib mendengar guru saat mengajar di kelas. Nah, dari keempat ini merupakan bagian-bagian atau beberapa aturan yang harus kalian taati. Yang pertama, mengerjakan tugas sekolah. Meskipun sekarang kita belajar di rumah, ketika waktu pelaksanaan pembelajaran kita harus selalu melaksanakan atau mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Kalau misalkan kita mengerjakan tugas, berarti kalian sudah menaati aturan yang sudah dibuat. Kemudian datang ke sekolah tepat waktu. Kalau sekarang lagi home learning ini, mungkin kalian dapat masuk ke Zoom tepat waktu, tidak terlambat. Dan ya mungkin memang untuk saat ini ada beberapa faktor ya untuk kita datang terlambat ke pelaksanaan pembelajaran. Kenapa? Karena mungkin dari gangguan sinyal atau misalkan gangguan media yang akan kita gunakan ya, itu bisa kita maklumi ya untuk hal-hal tersebut. Nah, ini adalah merupakan aturan-aturan di sekolah yang harus kita tahu. Oke? Mungkin untuk tugasnya pada pertemuan kali ini, silakan kalian kerjakan di buku tematik tema 6 atau 2F ya, di buku yang baru di halaman 9 dan 13. Silakan kalian kerjakan sesuai dengan materi yang barusan Ibu sampaikan. Dan seperti biasa, tugasnya itu dikirimkan atau diupload di Google Classroom berupa foto. Oke, sudah paham ya? Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata Ibu yang kurang baik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan Ibu tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.